Manajemen waktu buat orang sibuk. Ini pertanyaan sering banget aku dapetin dan juga ini menarik ya buat kita bahas, terutama juga buat diriku sendiri. 1-3 November ini aku akan ngadain acara Fast Track Team Dynamics Advance di Jogja. Daftar sekarang yuk, tempat terbatas. Ditunggu ya. Oke, buat yang baru tahu, aku Areko Prasetyo, aku bisnis online dari tahun 2013. Sekarang aku co-founder di High Speed Flow dan COO di baliomall.com. Kalau kita ngomong tentang manajemen waktu, itu sebetulnya adalah sebuah permasalahan di mana semua orang pasti pernah mengalami. Agar punya manajemen waktu yang baik, setidaknya kita perlu tahu strateginya. Apa itu? Ada 5 hal yang perlu teman-teman tahu bagaimana caranya supaya kita punya manajemen waktu yang baik. Yang pertama, menetapkan prioritas. Kalau teman-teman, 1, mudah terdistraksi. 2, pekerjaan itu nggak efektif. 3, susah produktif. 4, susah fokus. Nah, pasti teman-teman itu mengalami kesulitan dalam menetapkan prioritas. Kalau Stephen Covey bilang ya, pengarang 7 Habits, kita itu bukan menjadwalkan prioritas, tapi apa yang kita jadwalkan, itu yang kita prioritaskan. Seringkali prioritas itu nggak perlu banyak, cukup 1 atau maksimal 3. Kenapa? Kalau prioritasnya terlalu banyak, atau kita memprioritaskan banyak hal, jangan-jangan kita malah tidak punya prioritas sama sekali. 2, bikin jadwal. Nah, ini menarik ya. Aku pernah dapat dari mentorku bilang, kalau ngelihat kita serius atau enggak mengejar target, mengejar goal, bisa dicek dari 2 hal. Pertama, cek jadwalnya. Apakah targetnya, apakah goalnya itu masuk dalam aktivitas di jadwalnya, di kalendernya. Nah, kalau orang yang punya jadwal di kalender aja nggak ada, bagaimana dia termasuk orang yang bisa capai targetnya? Atau bagaimana dia bisa punya manajemen waktu yang baik? Nggak mungkin, karena menjadwalkan aja dia nggak bisa. Orang yang serius dengan targetnya, apakah targetnya itu masuk di mutasi rekeningnya? Mutasi rekeningnya itu terdapat hal-hal yang mendukung apa targetnya itu gitu. Jadi dia melakukan pembelian A, B, C itu mendukung apa yang menjadi goalnya, apa yang menjadi targetnya. Yang ketiga menghindari penundaan atau bahasa sekarangnya itu adalah procrastination. Penundaan ini sering jadi sebuah hal yang dinikmati secara tidak sadar, itu membuat manajemen waktu kita kacau. Bagaimana Mas Ari supaya kita tidak menunda-nunda? Kalau saya menggunakan sebuah teknik namanya Pomodoro Time. Pomodoro itu kita membuat sebuah blok-blok time atau blok-blok waktu 25 plus 5. Kombinasi 25 plus 5 ini maksudnya 25 menit kita fokus mengerjakan pekerjaan itu, plus 5 menit kita break. Nah, itu dibuat seperti blok-blok waktu. Sehingga teman-teman punya waktu fokus yang cukup dan break yang cukup. Hal ini terbukti untuk meningkatkan urgensi atau kita tidak menunda. Karena kita tahu, wah, kita bekerja, dihitung waktunya. Dan begitu 25 menit, disiplin untuk break 5 menit. Ini banyak membantu ya. Teman-teman bisa pakai aplikasi apa saja, tapi saya tidak merekomendasikan di handphone ya. Malah nanti akan membuat kita melihat notif dan terdistraksi. Atau yang paling manual, beli aja jam bentuknya ayam atau bentuknya tomat. Jam dapur yang di-shred 25 menit, nanti dia akan tek muter sampai habis dan berbunyi. Itu juga efektif. Yang keempat adalah belajar untuk mendelegasikan tugas. Nah, apalagi kalau teman-teman tuh business owner, di mana idealnya kita itu menghabiskan 80% aktivitas di aktivitas yang kita enjoy, kita ahli, dan menghasilkan output yang paling besar. 20%-nya baru aktivitas-aktivitas yang tidak terkait dengan aktivitas utama. Misal aktivitas-aktivitas ringan yang perlu kita lakukan. Misalnya olahraga, ngopi, ataupun ngebantu tim kita. Untuk delegasi, aku biasa menggunakan namanya Eisenhower Matrix. Nah, muncul nih di sini nih gambar Eisenhower Matrix-nya. Eisenhower Matrix. Di matrix itu kita bisa membagi
kegiatan atau aktivitas menjadi 4 bagian. Yang pertama, tidak penting, tidak mendesak. Ini tidak perlu dikerjakan. Yang kedua, tidak penting, mendesak. Ini perlu didelegasikan atau ya kita kerjakan. Tergantung teman-teman sudah ada staff atau tim untuk mendelegasikan hal ini. Tapi sebaiknya tidak penting dan mendesak ini didelegasikan. Kemudian yang ketiga, penting tapi tidak mendesak. Ini perlu dijadwalkan. Bagian yang terakhir adalah penting dan mendesak. Ini harus segera dikerjakan. Nah, ketika teman-teman membagi pekerjaan atau aktivitas di bagian 4 bagian Eisenhower Matrix, maka akan langsung kelihatan tuh prioritas pekerjaan. Membuat kita lebih mudah melakukan pendelegasian. Nah, mengenai detail bagaimana cara mendelegasikan tugas ke tim, ini aku bahas di workshopku ya, Fast Track Team Dynamics di Jogja. Nah, nanti akan aku kasih infonya di bawah ya teman-teman. Gimana caraku dan tim itu melakukan delegasi tugas. Jangan lupa join ya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah meluangkan waktu untuk me time. Yaitu kita memberikan waktu luang di mana kita bisa refresh seperti berolahraga, melakukan hobi, punya waktu dengan keluarga. Tujuannya apa sih Mas Ari? Tujuannya sehingga kita nanti ketika kembali lagi ke mode kerja, kita udah full charge, tidak kelelahan, tidak burn out. Nah, dari 5 itu, yang paling penting selanjutnya adalah evaluasi. Di mana teman-teman perlu melihat apa yang sudah dikerjakan, bagaimana cara menjadwalkan, proses di dalamnya itu apakah punya hasil yang optimal. Naik nggak nih output pekerjaannya? Lebih berkualitas nggak nih apa yang dikerjakan? Karena manajemen waktu ini sebuah proses yang terus membutuhkan evaluasi berulang-ulang. Karena kan nanti tentunya akan ada metode baru, akan ada aktivitas baru, akan ada kepentingan baru. Nah, kita perlu secara berkala untuk melakukan evaluasi. Semoga dengan mengetahui 5 apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan manajemen waktu, teman-teman punya produktivitas yang naik, hasil pekerjaan yang lebih bagus. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa komentar ya kalau ada pertanyaan, like, subscribe supaya dapat info selanjutnya. Aku undur diri. Oke, terima kasih.